好的，好，现在有声音了是吧？好，很好，同学们大家好，对，都能听清楚了哈，sudah bisa kedengaran jelas ya suaranya ya。好的，大家下午好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome ya teman-teman ke acara program menjawab hari ini. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang hari Sabtu dan Minggu ya. 我先看一下班长给我寄的问题，sambil saya share screen。等一下，OK，我们看一下星期六的问题啊。星期六，今天的问题，好的我们看一下。Pertanyaan pertama dari Yena. Oke, Yena tanya 下子 artinya apa? Oh, 下子 oh oke, yang 有两下子是吧? Oke, ya. Ya, mungkin kemarin udah dijelasin di kelas, nggak apa-apa ya, kita ulang sebentar. 有两，不是很好。等一下，等一下，我换一下，bentar ya, saya ganti aja. Ini nggak terlalu oke. Di sini aja. Sepertinya lebih enak kalau dari nol. Oke, 有两下子是吧？有两下子. Mungkin ditanya 下子 ini apa? 下子 ini sebenarnya dari, 等一下，两下子. Nah, mungkin teman-teman kemarin ada yang bingung 下子. 下子 ini lengkapnya sebenarnya 一下子 ya. 一下子. 一下子 artinya sebentar, atau mungkin teman-teman tahu sekejap. Sekejap itu bahasa Indonesia kan ya? Sekejap ya. Nah, jadi 下子nya dari 一下子 ya kan. Misalnya contoh teman-teman bilang, ya udah tunggu bentar ya. Nah, nggak pakai tunggu. Kalau tunggu kan teng. Ya tadi saya bilang 等一下. 等一下. 等一下子 boleh. 等一下. Kadang-kadang saya suka pakai ada er di belakang ya. Jadi kayak tadi saya bilang, oh, 同学们等一下. 等一下. 等一下. Tengnya nunggu. Ini kata kerja. Menunggu. 一下 kan kita pernah belajar artinya sebentar. Nah, kalau langsung saya nggak pakai tapi saya pakai 等一下子 boleh nggak? Boleh juga. Cuma 一下子 itu dia bisa berdiri sendiri ya dalam waktu yang sebentar atau sekejap. Kayak kemarin saya kasih contoh misalnya kita udah mau berangkat, udah mau jalan, tiba-tiba orangnya mau ke toilet ya, 他要上厕所, mau ke toilet, terus dia bilang 一下子, sebentar doang kok, sebentar doang ya. Atau contoh apa ya, CS gitu ya, customer service ya, 服务员. Nah terus tiba-tiba ada orang pada datang, rame banget ya, nggak ngantri contoh ya. Jadi pada udah mukanya nggak sabar. Jadi orangnya akan bilang 一下子, artinya bentar ya, bentar gitu ya, seperti itu dipakainya. Nah, jadi 下子 sebenarnya dari 一下子. Nah, terus kita mengenal istilah 有两下子 ini adalah hebat. Nah, ini memang baru dikenal 10-an tahun belakangan ini. Sastra lama tidak ada kata 有两下子. Nah, kalau teman-teman bilang kaitannya apa? 下子 kan sebentar ya. 有两下子. Jadi dua kali bentarnya yang kemarin saya bilang, teman-teman cukup ingat bahwa oke, dia melakukan sesuatu sekejap ya, bentar doang, tapi hasilnya bagus gitu. Jadi berarti hebat ya orangnya ya. Mungkin kita bilang cekatan, maksudnya orangnya ini loh lihai ya, seperti itu. Jadi maksudnya dalam waktu sekejap doang, sebentar doang dia bisa beresin kerjaan, udah gitu beresinnya bagus gitu ya, hasilnya bagus. 又快又好. Dua kan ya, 又快又好. Jadi 他工作又快又好. Berarti kalau orang-orang yang seperti ini kan teman-teman pasti senang ya, apalagi yang bos pasti, wah saya pengen ya karyawan saya udah ngerjain sesuatu cepat,
terus apa namanya bagus lagi hasilnya gitu ya, nggak sembarangannya, itu namanya 有两下子. Jadi bagi teman-teman, oh connect-nya 2 kali bentarnya, maksudnya bentar-bentar doang tapi hasilnya bagus ya, 有两下子. Itu untuk menjawab yang tadi pertanyaan dari Yena ya, katanya 下子 artinya apa ya, 一下子. Terus saya ada kasih contoh tadi ya, 一下子, 一下子. Jadi dipakai juga sehari-hari kalau teman-teman misal kebanjiran customer datang mau beli. Nah, kita bilang oh 等一下 juga boleh. 等一下子 boleh juga. Nah, atau 一下子 bentar ya gitu. Nah, terus kita lanjut pertanyaan kedua sama ya. Dari Doni juga tanya 下子 jadi artinya apa? Artinya sebentar atau sekejap ya. 再来是 Yeni, 老师 mohon tanya apakah lihai itu hebat tapi konotasinya negatif. Yeni, kalau di China-nya sendiri enggak ya, memang hebat gitu. Cuman kadang-kadang kan ya tergantung budaya setempat ya, kadang-kadang orang mengkonotasikannya dengan lihai itu dalam arti negatif ya, misalnya pintar, punya trik segala macam. Nah, tapi sebenarnya lihai itu aslinya dia netral ya, netral. Cuman ya itu berkembang sesuai budaya di masyarakat itu. Jadinya punya konotasi ya. Kayak contoh teman-teman masih ingat nggak xiaojie? Xiaojie itu sebenarnya nggak ada konotasi negatif ya. Nah, ini semua udah di atas umur kan ya. Jadi sebentar, ini saya ganti aja ya. Nah, contoh xiaojie. Xiaojie itu sebenarnya nggak ada konotasi negatifnya. Cuman seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, xiaojie bisa punya tanda kutip wanita malam gitu ya, sehingga beberapa tempat juga mereka nggak suka kalau misalnya memang belum married, mereka nggak suka dipanggil xiaojie. Artinya akhirnya mereka panggil apa? Meini, ya kan, cewek cantik atau kunyang. Nah, kunyang itu lebih ke maksudnya dari daerah-daerah kecil seperti itu ya, nona ya, kunyang. Nah, justru itu. Jadi lihai sama mungkin di kita, di budaya kita, oh iya ya, lihai itu kadang-kadang orang konotasinya yaitu yang mungkin orang-orang yang punya trik sama punya apa ya, mungkin licik segala macam kan ya. Tapi sebenarnya arti apa huruf ini tidak mengandung konotasi negatif ya, tergantung dari pengalaman dan budaya masyarakat setempat sebenarnya ya. Itu jawaban saya untuk tadi siapa? Yeni ya. Yeni hadir hari ini. 所以其实apa ya? Setiap kata itu awalnya harusnya nggak mengandung negatif, cuma berkembang sesuai budaya, sesuai masyarakat, akhirnya kata-kata ini punya konotasi negatif seperti itu ya. Jadi memang bahasa juga berkembang. Kayak tadi Youliang Xiazi itu bukan karya lama, tapi karya yang saya rasa mungkin 10-15 tahun belakangan ini ya muncul istilah itu ya. Oke. Nah, lihat. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yuya. Yuya, 老师有两下子 bisa dipakai untuk benda kah? Benda. Kayaknya nggak bisa Yuya. Biasanya 有两下子 itu dipakai untuk hebat manusia. Ya, misalnya, 他真有两下子, dia sungguh hebat ya. 他真 sungguh. Kita udah belajar ya, really. Jadi, 他真有两下子. 第一次参加奥运会就得到了金牌. Misalnya contoh ya, kalau kita bahas topik tentang olimpiade, begitu dia pertama kali ikut olimpiade, misalnya berarti tahun ini, langsung dapat medali emas. Berarti 真有两下子, benar-benar punya skill yang hebat. Itu namanya 有两下子. Jadi bukan cuma ngomongan doang kan, ada orang-orang cuma ngomong doang. Nah, kalau kita memuji orang ini 有两下子, berarti teman-teman benar-benar yakin banget sama kemampuan dia gitu. Nah, contoh kan banyak ya teman-teman kalau nonton olimpiade, banyak banget orang-orang yang pertama kali ikut olimpiade, 第一次参加奥运会, mungkin juga nggak gitu ngerti kali ya, 奥运会是什么？他们可能也不太懂，不太了解。Mereka mungkin juga tidak ngerti, 不太懂，不太了解, tidak terlalu mengerti banget 奥运会是什么, Olimpiade itu apa. 但是他们很有两下子, mereka sangat hebat ya, 很有两下子. 第一次参加, 第一次 pertama kali, 参加
ikut ya, berpartisipasi. Kita sudah belajar 参加就得到了金牌，就获得了金牌。金牌itu medali emas, jinnya emas ya, pai itu medali. Jadi bisa dipakai seperti itu. Dia dipakai sehari-hari juga. Misalnya contoh ya, contoh lain lagi. 我儿子考了100分. Misalnya contoh, anak saya ujian, 考了100分, ujiannya dapat nilai 100. Oh, 真有两下子, hebat maksudnya ya. Bisa dipakai sehari-hari. Memang dia agak panjang ya, mungkin teman-teman berpikir, aduh hebat doang pakai begitu. Ya, cuman dia ada logikanya, ya udah yang tadi saya bilang, dalam waktu sekejap dia bisa selesaikan kerjaan dia dan cepat dan bagus. Ingat teman-teman kata kuncinya cepat dan bagus 2. Jadi 有两下子 ya. Semoga membantu. Oke, saya lanjut lagi sebentar. Oke, 等一下. Oke, Vivi ya. 老师 kalau jurusan dan lulusan S1 bilangnya apa? Jurusan dan lulusan. Oke. Sebentar ya. Tadi kalimat tadi perlu ditulis nggak? 有点长，但是要吗？mau ditulis? Tadi ada 2 ya contoh kalimat ya. 需要吗？ perlu? Ya, kalau mau ditulis boleh juga. Tadi, oke. 他 contoh ya. 他第一次 pertama kali itu 第一次 ya. 参加 奥运会就获得了金牌。等一下，金牌在下面。金牌, koma. Nah, kita tambahkan belakangnya memuji dia gitu ya. 真有两下子 ya cukup ya. Oke, 他第一次 pertama kali itu 第一次 ini ya. Ini adalah pertama kali. Canja kita sudah belajar kosakatanya ya. Canja artinya menghadiri, berpartisipasi, atau mungkin teman-teman bilang bahasa Indonesia yang simpelnya adalah ikut ya, berpartisipasi. 真抱歉同学们，这个奥运会 saya pikir jangan ditulis keputus begini ya, nanti ada yang salah paham. Bisa. Saya taruh bawah aja. 奥运会，奥运会 itu olimpiade ya. 奥运会, oke. 参加 tadi udah berpartisipasi. 奥运会 adalah olimpiade. 就获得了, 获得 ini memperoleh. 就 ini cuma partikel ya, teman-teman masih ingat ya. 获得 memperoleh, sorry teman-teman ya agak kecil. Memperoleh ya. 金牌. 金牌 adalah medali emas. Jinnya emas. Pai medali ya, 金牌. 真有两下子. Jadi bisa dipakai untuk sehari-hari ya. 真有两下子. Oke. Kalau teman-teman memuji orang juga bisa bilang, wah, 真有两下子. 你真有两下子, ya kan? Boleh tambahin ni ya. Oke ya. 获得 memperoleh ya. Sama dengan tetau, ya sama. Cuma 获得 lebih apa ya kita bilang ya, bahasanya lebih formal. Artikel-artikel mungkin akan lebih sering pakai, acara-acara formal mungkin akan lebih sering pakai 获得 memperoleh ya. 他第一次参加奥运会就获得了金牌。金牌 adalah medali emas. 真有两下子. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Kalau silver adalah 银牌, kalau perunggu adalah 铜牌.
Ya, jadi jin, yin, tong. Di mana ya? Yin itu perak. Oke, terus yin pai di sini aja ya. Yin ini sendiri adalah perak ya. Yin pai, oke. Terus tong pai, 是这个铜，铜 ini T ya, tong pai. Oke, ini perunggu. Ini perunggu ya. Ini perak. Oke ya, lengkap ya. Ada emas, ini medali emas. Yang atas adalah perak atau silver, yang ini perunggu ya. Oke, tempat saya nggak cukup, teman-teman boleh catat sendiri ya. Tongpai. Semuanya ada unsur emasnya ya. Ini unsur emas. Makanya uang itu ada unsur sampingnya juga. Ini qian, uang. Duit ada unsur emas. Ini unsur emas maksudnya ya. Ini. Dari ini cuman dia ini karena simplified ya. Kalau Taiwan tulisnya sampingnya persis kayak gini. Kalau tulisan-tulisan karakter yang tradisional. Oke, halo. Cukup. Yang ini sudah oke. Biar saya lihat dulu pertanyaan berikutnya ya, teman-teman screenshot dulu. Oke, lanjut. Oh ya tadi ya Vivi ya, jurusan sama lulusan S1. Oke. Halo. 真有两下子 nggak ada kata baru ya. 他第一次 itu pertama kali 参加奥运会，奥运会 itu Olimpiade 就获得了金牌，真有两下子。Oke, kita lanjut dulu pertanyaan dari Vivi. Ini semua jurusan. Oke. Jurusan itu jurusan kita bilang C. Nah, cuman ya ini bacanya C. Nah, kita ada satu lagi namanya 专业 majority. 专业. Oh, ini bacanya gini ya di bawah ya. 专业 spesialnya gitu. Contoh apa namanya? Oh, yang tadi belum di screenshot. Ini ya, Bu ya. Ya, silakan. Silakan di screenshot dulu ya. Halo, OK，好，谢谢。来，我们看一下 tadi apa? Ya. Ini ya. Jadi kita ada jurusan, ada majority. Cuma nggak semua jurusan punya majority maksud saya ya. Jadi sebentar. Cuannya kelihatan kan ya? Ini nada satu. Cuma kalau saya view kok kayak nada dua. Prinsip ya. Ya, 专业 Y-nya 4. Kalau ini C nada 4. Jurusan contoh. Kayak saya misalnya ya, contoh jurusan komunikasi, ya kan ya. Nah, namanya 传媒. 传媒系. 传媒系. 传媒 ini sebenarnya broadcasting. Kayak saya dulu S1-nya itu adalah jurusan komunikasi. Nah, majornya adalah public relation ya. Major itu adalah 专业. Jadi memang nggak semua jurusan ada majority setahu saya ya, kayak gitu. Nah, jadi 传媒系 itu adalah jurusan broadcasting.
等一下，我写好一点呀，抱歉，tulisan agak bagusan dikit ya. Broadcasting. Nah, kan begitu saya awal tahun pertama kedua kuliah kan namanya 传媒系，对吗？然后tahun ketiga tahun pertama itu umum jurusannya broadcasting ngomongnya. Nah, begitu masuk ke tahun kedua, berarti semester 3 dan 4 itu kita masuk ke spesialisasinya ya, majority-nya. Berarti kayak tadi saya bilang public relation, namanya 公关专业 seperti itu ya. Cuma memang nggak semua, teman-teman sesuaikan saja. 公关专业ini spesial ya, majority. 公关 adalah public relation. Mungkin kalau di jurusan-jurusan sekolah apa namanya negeri gitu ya, namanya HI, hubungan internasional ya, masuknya ke Kungkuan seperti itu ya. Oke, saya lanjut sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Jadi kejawab ya, sebentar. Tadi pertanyaan dari Vivi, jurusan sama saya tambahin major ya. Jadi biar teman-teman bisa kalian pakai. Kalau lulusan S1 berarti gelar ya, gelar sarjana itu namanya 学士. 学士. Saya tulis di mana ya? Ini di screenshot dulu ya. Xueshi. 好了，contoh. 我学士毕业了。我今年mungkin saya tambahin ya. 我今年学士毕业，等一下，毕业了nya di bawah ya, nggak cukup. 我今年学士毕业 masih ingat artinya apa? 我今年学士毕业了. 学士 ini adalah sarjana S1. Sarjana S1 ya. 毕业 lulus ya. 毕业 itu lulus. Jadi tahun ini saya lulus sarjana S1 maksudnya ya. Sekalian. Jadi saya langsung kasih kalimat biar bisa tahu taruh di kalimatnya seperti apa ya. 我今年学士毕业了. Berarti saya tahun ini lulusan sarjana S1 ya. 传媒 media massa, ya betul, broadcasting, betul sekali ya. 传媒, 传 itu artinya menyebarkan. 媒体 itu media, betul ya. 传媒 yang tadi. Yang ini ya, 传媒系 jurusan broadcasting. Broadcasting itu artinya memang menyebarluaskan kan? 传媒系. Oke, 学士 ya tadi untuk gelar sarjana S1. Oke. 好了. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Yunita. Ada Man'i sama Manzu. Ya, sedikit berbeda. Ini screenshot dulu ya. Mungkin saya hapus atau saya ganti halaman karena beda topik. Oh, tadi masih sama ya. Halaman. Yang ini sudah ya. 好的。我们再来看一下。满意和满足不一样。saya langsung bikin kalimat saja ya. Kalau man'i teman-teman dipakai di materi kita, misalnya contoh ini aja ya. 我对你的工作表nya taruh sini aja. Biar dia satu persatu. 表现
我对你的工作表现很 sama-sama kalau bahasa Indonesia artinya puas ya. Cuman sedikit berbeda. 我对你的工作表现itu performance 表现 kinerja, oke, 很满意 puas. Puasnya di sini adalah hal-hal yang konkret yang bisa terukur. Contoh 工作表现 menurut saya ada KPI ya, key performance indicator, benar nggak? Misalnya setiap perusahaan beda-beda. Ada yang oh saya masih begini, misalnya contoh nggak pernah telat, bla bla bla, seperti itu ya, ada KPI-nya. Nah jadi menurut saya Man'i, saya boleh simpulkan adalah dia lebih ke konkret gitu ya. Contoh desainnya saya ada barangnya kan, desain gambarnya saya Man'i, 很满意. Kerja masih bisa dilihat diukur, itu namanya Man'i, puas. Terus kita akan lihat manju. 大家可以先抄下来, teman-teman boleh di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman. Ya, 我对你的工作表现很满意。就是我对你的设计 design 呀，我对你的设计很满意。puas. Barangnya kelihatan, gambarnya kelihatan. Itu namanya puasnya man'i. Ya, oke. 好了, biar saya lanjut. Tadi manju ya. Oke, saya kasih kalimat ya. 只要孩子健康成长，健康成长，我就 bawa aja ya, sin 我就满足了. Nanti saya kasih lagi satu. 我就满足了, 满足. 等一下, di sini aja ya. 满足. Belumnya nggak cukup. 没关系lah. 只要 Masih ingat 只要 artinya apa? Kita sudah belajar juga. 健康成长，我就满足了. Ya, bukan hanya, asalkan sebenarnya syarat. Ya, 只要. Kalau hanya itu 只要 asalkan ya. 孩子 anak. Di sini 孩子 bisa dibilang maksudnya kayak misalnya saya ngomong sebagai seorang ibu ya, 只要孩子健康成长我就满足了 ya. Jadi saya nggak minta banyak-banyak ya, doanya cuma supaya anak sehat, 健康 ini sehat, 成长 itu bertumbuh ya. 成 menjadi, 长nya tumbuh ya, teman-teman kalau masih ingat 长 bertumbuh ya, 长高长大的长，我就满足了. Artinya saya sudah happy, maksudnya saya sudah puas ya, udah sangat bersyukur, itu namanya. Jadi lebih konkret, lebih abstrak maksudnya ya, manju. Jadi manju itu lebih sesuatu yang abstrak, kalau man'i lebih sesuatu yang konkret, yang benar-benar kita bisa pegang nih desainnya. Terus kayak kinerja kerja bisa diukur pakai angka-angka ya, pakai poin-poin. Nah kalau 孩子健康成长, anak tumbuh sehat, yaitu ukurannya banyak, terus bisa mental, bisa juga secara fisik. Jadi apa ya, lebih abstrak ya, itu namanya manju. Seperti itu ya. 只要生活幸福我就满足了.
Misalnya, asalkan hidupnya bahagia, saya rasa saya udah puas ya, udah sangat bersyukur. Itu namanya manju. 所以有些不一样ya, 满意 sama manju, sama-sama kita bilang puas. Ya, manju. Tadi saya sebenarnya mau kasih ini ya, satu istilah sinman. Ya. Nah, ini ya biar ini sinman iju. Mungkin lewat ini teman-teman akan lebih jelas lagi. Oh, mancunya seperti apa? Sebentar ya. Simman iju. Kita ada 4 huruf. Begini. Simman iju. Ini juga boleh dipakai. 我就心满意足了. Ya, boleh ya. 心满意足 sama artinya puas. Tapi puasnya lebih ke ya bersyukur ya, karena dia adalah sesuatu yang abstrak. Puasnya karena orangnya merasa full ya, man itu kan full teman-teman kalau masih ingat. Jadi penuh, merasa berkelimpahan gitu ya, karena misalnya kayak contoh kalimat ini, ya yang penting anak sehat ya, saya nggak minta apa-apa, nggak minta dia mesti prestasi, juara, itu tambahan menurut saya, atau nggak minta dia kaya raya, itu tambahan menurut saya. Tapi yang penting ya dia sehat, terus nanti mungkin gedenya dia bahagia, ya sudah, 我就满足了，我就心满意足了. Nah, saya kasih tambahan untuk manju ya, kan ini ada man sama junya. Teman-teman tinggal lihat sin, kalau hati itu adalah sesuatu yang abstrak ya. Setiap orang beda, paham ya? Kayak saya mungkin mintanya anak sehat dan tumbuhnya gede gitu ya, masa ya sehat. Nah tapi orang tua lain mungkin punya permintaan yang berbeda. Nah itu yang saya bilang manju, setiap orang kadarnya berbeda. Kalau mani tadi bisa dinilai evaluasinya. Oh, si ini A nilainya 80 nih. Si B kinerjanya 70, berarti si A lebih bagus. Itu tadi mani. Kalau manju tidak. Ukuran setiap orang berbeda itu ya. Makanya saya analogikan ke ya lebih ke bersyukur ya. Puasnya lebih ke bersyukur seperti itu. Tadi ada yang tanya cengjang. Cengjang ini bertumbuh. Ya, bertumbuh dengan sehat. Jiankang ini sehat. Mungkin teman-teman sudah sering dengar saya bilang jiankang ya. Jiankang itu sehat ya. 我就满足了. Saya sudah sangat berpuas hati. Nah, tambah lagi ada kata hati di sini sin. Nah, teman-teman mungkin lebih gampang hafal. Oh, manju saya tahu ya, sesuatu yang sangat-sangat subjektif, tergantung orang ya. Beda kadar puasnya tiap orang berbeda. Kalau mani itu dia ada KPI, ada angka-angka yang memang fix gitu ya. Oke, cukup ini. Saya tunggu teman-teman screenshot. Saya baca pertanyaan berikutnya lagi ya. Oke. 等一下. Oke. Kita lanjut pertanyaan minggu ya. Oke, pertanyaan minggu dari Pak Ferdi Antonius. Pak Ferdi ikut? Ya, pertanyaan adalah dalam contoh tadi, apakah yang dimaksud dengan kata kerja plus kata keterangan? Kalau Pak Ferdi ikut, saya mau tanya, kata keterangan yang dimaksud yang tentang konteks apa? Halaman sebelumnya ya. Oke, 好，这个吗？ silakan. 我对你的工作表现很满意. Ini mungkin maksudnya partikel te, benar nggak Pak Ferdi? Ya, kalau tanya lebih enak sih gitu ya, saya biar klarifikasi. Oke, halo. Ini sudah? Kalau sudah, saya lanjut dulu. Oke, ini juga sudah simman izu ya. Jadi bantu teman-teman untuk menghafal. Oh, manjunya ada satu lengkapnya simman izu. Jadi berdasarkan hati, sesuatu yang abstrak ya. Kalau ini sudah, saya lanjut lagi. Berikutnya adalah tadi ya. Bukan kata keterangan sih sebenarnya. Kalau partikel te, ya kalau teman-teman masih ingat, partikel te itu bukan keterangan. Keterangan itu adverb, ya. Menghubungkan verb
kata kerja dengan kata sifat. Kalau teman-teman masih ingat ya, kata sifat. Kata sifat itu contoh kuai, cepat. Lawan katanya man. Man pelan ya. Di sini aja ya. Mannya pinginnya di sini ya. Man pelan, kuai cepat. Jadi kata sifat, bukan kata keterangan, bullshit. Mungkin Pak Ferdi, sorry. Ini Pak Ferdinya mungkin nggak hadir ya. Kalau nggak bisa saya konfirmasi. Jadi dia menghubungkan kata kerja, verb, dengan kata sifat. Kata sifat contoh cepat, pelan, cantik, baik, apalagi ya? 还有什么？漂亮，好，坏，坏 itu apa ya? Rusak. 还有什么？哦，dekat, jin, jauh, yuan. Nah, itu semua adalah kata sifat ya. Kalau kata kerja, ya teman-teman tahu ya, misalnya pau, lari, berlari, zhou, berjalan, dan segalanya. Jadi bukan kata keterangan, tapi kata kerja dan kata sifat. Itu ya Pak Ferdi yang bisa saya lurusin. Apa yang dimaksud dengan kata kerja plus kata keterangan. Jadi perlu, kalau misalnya kayak teman-teman mau tanya nih dalam contoh tadi, boleh bantu kalimat lengkap ya. Misalnya contoh, dalam contoh tadi kalimat yang berbunyi ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan kata kerja plus kata keterangan? Supaya saya tahu, karena ini bagian yang mana, tahu tuh mah dalam satu kelas kan saya kasih banyak kalimat, dan itu nggak saya hafalin ya, memang kayak sekarang saya jawab, saya kepikiran kalimat apa saya tulisin. Ya itu perlu teman-teman tulisin secara lengkap. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Harmonis. Kalau Hokian bola-bola sama dengan nali-nali. Ya, betul. Enggak lah gitu ya, kayak kita dipuji orang, ya Hokiannya ngomongnya gitu ya. Kalau bahasa Mandarin kita bilangnya nali-nali, guojiang ya. Artinya enggak lah, kamu terlalu memuji ya. Oke, halaman sebelumnya ini ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Ferdi lagi. Apa perbedaan fasheng sheme shi dengan zemele? Keduanya sama persis berarti what happened. Yes. Artinya memang begitu, tapi cara penggunanya yang berbeda ya. Oke, nanti saya terangin. 这个好了吗？ Sudah? Mungkin ya teman-teman rada, kalau memang sama kenapa banyak banget gitu ya, ngapain apa namanya, mesti dibikin banyak perbendaharaan kata gitu ya, tapi memang konteksnya berbeda sih ya. Contoh, saya kasih kalimat aja ya. Nar, fa, 发生了什么事？什么事？ Nar di sana, fa, sheng le, atau nggak pakai le juga nggak apa-apa ya. Fa sheng sheme shi le, le-nya di belakang juga boleh ya. Fa sheng sheme shi, sheme shi都可以. Di sana apa yang terjadi? Misalnya ramai-ramai orang kerumunan. Nah, kita akan tanya ke sampingnya kita gitu, atau orang yang baru datang. Nar, 发生了什么事? Di sana tuh apa yang terjadi, ya kan ya? Bahasa Indonesia juga ngomongnya apa yang terjadi. Kayak teman-teman translate ke bahasa Inggris kan what happened gitu ya. Apa yang terjadi. Oke, ya di sini oke. Nah, kalau misalnya contoh kayak apa ya? 老师，今天我们上课吗？ misalnya contoh teman-teman tanya saya ya, hari ini ada kelas nggak, Laus? Misalnya tanya gitu ya. Nah, saya akan tanya balik ya. Oh, 上课啊，怎么了? Kenapa? Bahasa Indonesia-nya juga beda kan ya, benar nggak? Kenapa? Kenapanya itu maksudnya
kan hari ini jadwalnya kita kelas. Nah, kok kamu masih bertanya, emang ada apa gitu ya? Emang ada apa? Nah, tapi kita nggak pakai 上课啊，发生了什么事 gitu ya. 发生了什么事 maksudnya saya nggak akan pakai 发生了什么事 enggak gitu ya. Saya akan pakai 怎么了 gitu. Teman-teman dapat nggak poinnya? Nanti saya kasih contoh yang lainnya. Jadi misalnya semua 上课啊，怎么了？Kenapa? Gitu ya. Atau kayak dia lagi nangis. Contoh anak saya lagi nangis ya. Saya turun ke bawah, saya akan tanya apa? 怎么了 gitu ya. Maksudnya apa yang terjadi sama kamu? Kenapa? Ya, mungkin bahasa Indonesianya lebih ke kenapa? Kenapa kamu nangis gitu ya? Ni 怎么了? Kok tiba-tiba nangis? Nah, itu namanya ni 怎么了? Kalau 发生了什么事 itu lebih konteks kejadiannya ruang lingkupnya lebih luas gitu. Misalnya contoh polisi tiba-tiba ramai banget. Nah, boleh nggak kita pakai 怎么了? Boleh juga, tapi lebih cocok pakai 发生了什么事. Lingkup urusannya lebih besar gitu. Nah, kalau yang tadi 怎么了? Ya, contoh, 你昨天没来上课. Kemarin kamu nggak datang ke kelas. Pakainya, ayo teman-teman, saya mau tes. Ini paham nggak dengan penggunaan 怎么了 sama 发生了什么? 怎么了-nya begini ya. Yes, 怎么了? Ya, yang jawab berarti udah paham ya. 怎么nya pakai ZEN, nggak pakai H ya. 怎么了? Konteksnya lebih kecil. Terus kita mau nanya maksudnya kenapa? Ya, sama sih what happened gitu ya. Cuma berbeda. Nah, kalau misalnya Lao Shi contoh, mungkin pertanyaan berikutnya adalah kalau saya salah pakai gitu ya. Maksudnya ke mix up. Contoh misalnya tadi, 你昨天没来上课, kamu kemarin nggak datang ke kelas. 发生了什么事? Boleh nggak, 老师? Boleh juga sih, cuma terlalu panjang dan ya sehari-hari orang ngomongnya 怎么了 ya, lebih praktis, lebih praktikal itu ya. Jadi itu fungsinya kenapa teman-teman nonton film akan lebih tahu. Oh, ini dia pakai apa? Ini dia pakai apa? Nah, tapi kalau ke mix up pun orang paham sih, cuma kayak nggak tepat aja gitu ya. Itu penjelasan saya tentang 发生了什么事 sama 怎么了. Nah, contoh teman-teman lagi nyetir keluar, terus tiba-tiba ini kerumunan orang ramai banget, semua pakaiannya putih-putih, misalnya contoh. Nah, teman-teman nanya ke orang samping, misalnya contoh ya, ada temannya yang ikut. Mungkin teman tadi ikut, dia nyetir ke rumah nyetir ke rumah Anda, di perjalanan dia tahu sesuatu. Jadi tanyanya apa? Nanya, ini kerumunan orang ramai banget. Ya, 发生了什么事? Lingkupnya lebih luas ya, terus benar ramai banget ya. Kalau anak kita nangis, teman kita tiba-tiba flu gitu ya, 怎么了 ya kan, seperti itu. 发生 itu terjadi ya, jadi lingkupnya lebih luas ya. Sampai sini jelas? Ya, kalau nggak kasih contoh penggunaan kan teman-teman bilang ya sama kan, what happened gitu, seperti itu. Oke, 好了. Kalau nonton film terus orangnya nangis gitu. Nah, teman-teman tanyanya apa? Satu lagi ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Orang lagi lagi nonton Korea gitu ya, terus tiba-tiba dia nangis. Yes, tanyanya 怎么了? Karena konteksnya benar-benar orang dekat kita, terus memang konteksnya sempit seperti saat itu juga. Itu namanya 怎么了 ya. Oke. Yes, berarti sudah cukup paham ya. 好的. Ya, jadi ya, kalau dari jawaban sebenarnya sudah tahu ya. Yang penting 怎么了-nya nggak pakai H ya. ZEN, 怎么了? 怎么了? Ya. Oke, tadi ada yang tanya. 真么了? 什么了? Sama nggak? Oh, 不一样 endang. 怎么了-nya pakai ini ya. ZEN. Ya, soalnya kalau ZHEN itu dia huruf Mandarinnya berbeda. Dan ini artinya apa? Sungguh, really. Sungguh atau really. 真漂亮. Sungguh cantik ya, misalnya contoh ya. Beda. Ini ZEN. Nah, terus kalau 什么了,
什么 ini apa? 不一样, beda. Kalau ini kenapa gitu ya. Kenapa? Ya, beda. Huruf Mandarin juga beda, pinyin juga beda, artinya juga beda. 什么了, misalnya contoh ya, mungkin teman-teman berpikir, oh, pakainya di apa? Ah, 你买些什么了? Ya dipakai untuk bahasa percakapan ya. Boleh ya, saya lanjut ke halaman berikutnya ya. Misalnya contoh, 你买些什么? Tapi teman-teman mau pakai le, boleh nggak? Boleh juga. Nah, ini contoh ya. Nih, mainnya beli. Sie artinya apa? Kita sudah belajar kosakata sie. Nggak apa-apa, nanti saya balik ya, belum di screen ya. Oke, bentar. Ni mai sie, sie ini artinya beberapa ya. Some. Nah, jadi ni mai sie shemele. Sama dengan ni mai shemele. Tanpa sie juga boleh ya. Artinya kamu beli apa saja. Apa? Di sini apa saja ya. Kamu sudah beli apa saja. Ya. Sampai sini oke ya. 不是 sepatu itu nada dua. Sie sepatu ya. Kalau sie nada satu beberapa. Some. 为什么 itu mengapa. Berbeda lagi ya. Kalau 为什么 itu 为什么 mengapa atau lebih ke why. Berbeda. 为什么像我的孩子每次他都会问为什么，比如说妈妈这个食品在哪儿买的，然后我说在 Alfamart 买的。哦，为什么 Alfamart 有这个食品呢？itu kayak 为什么 teman-teman tangkap ya, sengaja saya pakai itu biar teman-teman oh ya sambil latihan dengar ya. 我的孩子常常会问我妈妈这个食品 itu makanan ya. 妈妈这个食品哪儿买的 belinya di mana 哪儿买的然后apa 我会说哦在 Alfamart 买的 belinya di Alfamart 然后他会问为什么 Alfamart 会有这个食品呢 mengapa si Alfamart itu ada makanan ini gitu ya. Terus saya jelasin lah ya dari pabrik bla 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 titip di Alfamart tuh dijual. Namanya 为什么. Jadi 为什么 itu lebih ke why, mengapa. 比如说karyawannya teman-teman telat. Nah, teman-teman mau tanya, 你为什么迟到? Kamu mengapa terlambat ya? 为什么? 所以不一样。什么 itu apa? 为什么 itu mengapa ya. Sampai di sini ya. Semoga kejawab ya Amelia ya pas saya bisa baca chat. Oke. Kalau sedikit marah-marah, 有点生气 ya, 有点生气 agak marah ya. Ini 有点生气 itu marah, 生气 agak marah ya, 有点生气 生气 ini marah. 有点 yang kita udah belajar agak. Oke. Silakan di screenshot ini, saya mau balik lagi ya. Tadi ada yang bilang belum screenshot yang sebelumnya, benar nggak? Ini sudah? 有点生气 agak marah. 他有点生气地说 dia agak marah berkata ya. 他有点生气地说 dia agak marah berkata bla bla bla. Misalnya contoh kalimatnya seperti itu ya. 有点生气. 再来 tadi halaman sebelumnya belum ke screenshot ini 是吗？是这个吗？发生了什么事？ Oke, 对，好的. Ya, silakan. Sambil saya baca pertanyaan berikutnya ya. Ya, jadi itu pertanyaan untuk Pak Ferdi ya. Apa perbedaan 发生什么事 和怎么了 ya. Keduanya sama persis berarti what happened, betul. Cuman sedikit berbeda ya. Tadi saya sudah jelasin. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari JR. JR kayak cuma Chenghu. Mungkin nanti boleh diganti nama ya biar saya bisa panggil sesuai nama.
等一下，这个好了吗？Yang ini sudah? Kalau sudah, yang terakhir ini ya. JR ya. Postgraduate, master dan PhD, dokter, apa laus? Oke. Postgraduate, master berarti S2, terus dokter atau PhD berarti profesor ya. Oke. 来，我们看一下，kalau S2 itu namanya 硕士，硕士 itu S2 ya. 硕士。我是硕士毕业, berarti apa namanya? Saya adalah lulusan S2 ya. Berarti ini adalah master atau S2. Teman-teman kenalnya S2. Nah, kalau 博士 Oke. 博士 itu adalah kita bilang apa? Profesor atau doktor ya. Profesor. Atau teman-teman sebut S3. Oh, Ibu 玉水是吗？好。玉水是 Bapak ya? Benar ya? Sorry ya, saya lupa. Ya, Bapak 玉水先生是吧? Saya lupa ya. Ya, Bapak, benar. Kemarin pernah baca, ini baru ingat ya. Oke, 玉水先生. 硕士 itu S2, kalau 博士 itu S3 atau doktor. Terus sebenarnya saya mau kasih satu tadi, ada yang mau tanya kan S1 ya. 学士 ya, jadi belakangnya semua sama nih, teman-teman lihat ya. 学士 itu S1, 硕士 S2, 博士 S3 ya. Jadi semuanya sama ya, ada belakangnya shi. Nah, kalau teman-teman belajar kosakata, saran saya sih begini. Oke, shi gitu ya. Jadi teman-teman langsung lumayan kan kebantu gitu. Ada 学士, ada 硕士, ada 博士. Kalau D2 dan D3, 我不知道中国有吗? Shirley ya, ini kebetulan kebaca chattingnya. Ada namanya 大专 ya. 大专 itu D3. Nah, kalau D2 我不知道有吗? 要问一下中国人. Mesti tanya ya orang China sendiri. 大专. Oke. 刚才专业的专. 大专 ini setahu saya adalah D3. Dia belajarnya 3 tahun doang. 大专. Ya, D3. Habis itu lanjut ke 学士, 硕士 和博士. Baca bo, B baca P. Terus kalau teman-teman masih ingat, kalau ketemu konsonan sama O, di tengah-tengahnya mesti ada U. Jadi bacanya, kalau dibaca ya, berarti P, U, O. Cuman ada 2. Bo, 博士. Ya. 博士. Bo-nya 2. Ada 2. Cara bacanya saya kurungin ya. B baca P. Ketika ketemu konsonan gabung dengan O, tengah-tengahnya masih ada U. 博士. Kalau 大专 D3. D2 我不知道，要问一下中国老师啊。Kalau D2 saya nggak tahu apakah ada ya. Oke, kalau D3 karena belajarnya 3 tahun ya, 大专 namanya. 好了，再来看一下 lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Eka Christian. Kalau semester atau tingkatan, Mandarinnya apa? Semester itu 学期, Pak Eka. Di mana ya? Di sini. Saya coba. Biar satu halaman aja ya. 学期 itu adalah semester. Kalau teman-teman mau hafal 学期, ini saya ini aja ya. 学期, 学 belajar. 期 teman-teman ingat 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五的期就是这个期. Jadi 学期 semester. Semester. 期-nya berarti kan jangka waktu ya. 学 belajar. 学期 dari semester ya. Oke, lanjut. Semester atau tingkatan. 再来 Dita. SMP kalau 国中 boleh 老师 SMP 国中 itu setahu saya di Taiwan. Kalau di Jungguo pakainya yang tadi
yang tadi, yang dulu, yang sebelumnya saya jelasin waktu di kelas ya, 初中, 高中, atau kita bilang 中学. 中学 itu sekolah menengah. Kalau teman-teman ikut yang kelas hari Minggu ya. Nah, kalau 国中 itu adalah dipakai di Taiwan, setahu saya ya. Ya udah, ini screenshot dulu. Saya ganti halaman ya. 国中 dia Taiwan dia ada punya beberapa istilah beda, tapi begitu SMA sama ya, Kaozhong namanya. Nah, untuk SMP-nya dia, kalau kita kan bilang 初中, kayak di modul kita juga ada SMP. Nah, kalau di sistem Taiwan mereka bilang 国中, 国. 等一下，国中不是中国，中国是 China ya, dibalik doang ya, huruf Mandarinnya juga dibalik. Ini udah, 好了吗？ Dah ya, oke. Ya, 国中, 国nya negara, 中nya Trung Tengah. 国中. Kalau teman-teman tanya kenapa, 这个我就不知道. Ini memang dia sistem pendidikannya ya, yang Taiwan sama Jungko 有点不一样. Ini SMP tapi yang sistem di Taiwan ya. Nah, begitu nanti SMA mereka juga bilangnya Kaozhong sama. Kayak yang SMA ini di China, di Taiwan semua sama namanya Kaozhong. Pininnya ini ya. Kaozhong. 国中 SMP tapi sebutan di Taiwan. 所以如果有人跟你说哦，我孩子上国中了, oh berarti dia sekolahnya di Taiwan dan anaknya sudah SMP ya. 我的孩子 anak saya 上 pakai 上, kata kerjanya pakai 上. 上国中了 berarti sudah duduk di bangku SMP. 上高中了, 上 yang mana? 上课的上. Oke. Ya, misalnya 我的孩子上国中了. Berarti anak saya sudah duduk di SMP dan pasti dia sekolahnya di Taiwan, makanya pakai istilah 国中. 上国中. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan belum selesai ya. 我才看到4点了, udah jam 4. Oke, lanjut ya. Dita, jurusan di universitas bilang gimana? Tadi saya sudah bahas ya, nanti boleh lihat rekaman. Ada C, ada 专业 tadi sebelumnya ya, Dita. Saya lanjut lagi. Kelompok bermain atau playgroup? Oh, ini 玉水先生是吧? Oke. Silakan di screenshot dulu ya. 我的孩子上, ini kata kerja jadinya ya, kayak 上课的上, duduk. Kayak kita translate ke bahasa Indonesia kan, anak saya sudah duduk di SMP ya, artinya sudah naik ke SMP gitu maksudnya ya. 上 ini kata kerja, verb. Ya, 上课的上. Oke. Saya lanjut dulu tadi apa? Kelompok bermain. Playgroup. Halaman. Ini sudah? Bentar, saya coba lihat pertanyaan berikutnya apa ya. 国中, oh Cynthia bantu jawab. Ya, dipakai di daratan China, Taiwan ya. Oke, ya, 谢谢 Cynthia ya. Cara mengingat 谦虚 gimana 老师 supaya bisa hafal? Oh, 谦虚 yang merendah ya. Oke, itu 2. Terus lanjut. 再来是 ya, Dita, 本科生 mahasiswa S1. Kalau 学士 itu gelar. Kalau 本科生 maksudnya orang yang sedang belajar. Orang masih belajar, itu namanya 本科生. Nah, kalau misalnya sudah lulus, kayak tadi saya pakai 学士, ya, 我今年学士毕业了, itu pakai 学士. Jadi gelar S1 itu namanya 学士. Oke, udah? Ini udah? 好了吗? Kalau sudah, saya lanjut ya. Tadi apa? Playgroup. Playgroup itu sebenarnya ada orang bilang 学前. 学前班 preschool ya. Nah, saya jelasin dulu. Mungkin teman-teman langsung bisa gampang hafal 学前班. Pan ini kelas ya. Kita udah belajar ya, Hanyu Pan, kelas bahasa Mandarin Pan. Nah, 学 belajar, 前 adalah depan.
Jadi preschool ya, sebelum sekolah. Namanya preschool ya, 学前班. Ada juga orang bilang 亲子班，等一下。Nah, 亲子ini artinya apa? Teman-teman kalau masih ingat kita ada 母亲, ada 父亲. Artinya apa? 父亲. Oke. Ini ibu, ini ayah. Ya, terus 子nya adalah anak, 孩子的子. Ya, jadi 亲子班 sebenarnya ya kayak playgroup karena memang konsepnya supaya orang tuanya bisa ikutan untuk punya aktivitas sama anaknya ya, namanya 亲子班. Ada orang sebutnya gitu ya, playgroup, sorry, playgroup. Ya sama sih, boleh pakai 学前班, terus pakai 亲子班, 亲dari 母亲父亲, ya orang tua dua-duanya boleh, 子nya dari anak, 孩子的子 ya, kita udah belajar, pannya kelas. Ada yang sebut begini juga, playgroup. Tujuannya kayak kalau teman-teman tahu konsep-konsep sekolah sekarang kan orang tua sama anaknya sama-sama ada interaksi ya. Nah kayak gitu. Itu namanya 学前班、亲子班都可以呀。OK，再来是tadi Cynthia ya, 谦虚的谦, oke. Ya, kalau teman-teman karena 幼儿园, 对. Kemarin saya udah kasih di kelas ya, 幼儿园 itu TK. 幼, ya, 幼儿, 儿子的儿. 园 taman, 公园的园. Ini, 幼儿园. Ini TK, taman kanak-kanak. 幼儿 itu anak-anak, kanak-kanak. Nah, yuan adalah taman. Taman bunga, 花园, taman umum, namanya 公园, 就是这个园 ya, taman, taman kanak-kanak. Oke ya. 再来itu next. Next-nya ya. 谦虚, 好的. Ini sudah di screenshot dulu. Preschool atau playgroup itu karena dia sebenarnya apa ya, mentranslate dari konsep pendidikan yang sekarang, jadi banyak orang pakai istilah dan teman-teman bisa lihat dari istilahnya itu ada logika ya. 学前班, 前 kan depan, sebelum mulai belajar itu loh. Nah itu namanya preschool ya kan. Terus 亲子班 ya playgroup, anak, kelompok anak bermain sama orang tuanya. Oke, saya lanjut 谦虚 ya. 谦是这个谦。谦虚的谦, teman-teman masih ingat 谦虚? Yang titik berat adalah ini. 谦虚 itu merendahkan hati ya, rendah hati. Tidak sombong maksudnya ya, merendahkan hati. Ya. Nah, intinya di kata 谦. 谦 ini adalah 谦让, mengalah. 谦让. 谦让, kita bilang mengalah. Kalau orang yang merendahkan hati kan, maksudnya gini, kalau orang yang pengen show off kan dia pasti berlomba-lomba ya. Nah, kalau 谦虚 itu dia berkebalikan, artinya memang dia rendah hati, memang dia kayak ilmu padi ya, makin berisi makin merunduk ya. Dia mengalah. Mengalahnya maksudnya positif ya, teman-teman ya. Mengalah tapi bukan kalah ya. Oke. Jadi Cynthia pertanyaan adalah 谦虚 bagaimana cara menghafal? 谦-nya dari 谦让, artinya mengalah. Jadi bukan yang memang pengen nonjol, bukan, walaupun dia memang pintar ya. Nah, 虚 ini sesuatu yang tidak nyata, abstrak. Nah, tapi inti dari merendahkan hati yang 谦虚 adalah artinya di sini sebenarnya ya. Kalau 虚 lebih ke 虚 nggak nyata, abstrak, 虚. Saya selesaikan ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar nggak sampai ke minggu depan utangnya.
谦虚 sudah, pertanyaan Cynthia. Pak Ferdi lagi ya, kalau tidak, kenapa tidak fan i ren saja, ren sama yuan digunakan pada konteks apa untuk mengidentifikasikan orang? Keren, terus fan i yuan. Oke, oke, Pak Ferdi ya. Kalau ini memang bahasa Mandarin ya ketentuannya dan kosakatanya begitu. Kalau dibilang kenapa, 其实我也不知道. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau saya bisa tanya juga, kenapa sih ngapain bikin banyak-banyak? Jadi Pak Ferdinya tanya ya, tadi tamu itu adalah 客人 gitu ya. 这个我不知道为什么, saya nggak tahu ya, 客人 ini tamu. Jadi ibaratnya kayak mungkin tanya ya, kenapa bahasa Indonesia nasionalisme ada kata ini gitu, kenapa? Oh ya, 不知道. Sama ya. Jadi 客人 ini memang padanannya tamu, nggak mungkin 客源 gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang kemarin kita bilang 翻译员 翻译员 saya tulisnya ke bawah nggak apa-apa ya, biar cukup. Fan i yuan ini translator. Nah maksud Pak Ferdi tidak pakai fan i ren aja, kenapa pakai fan i yuan gitu ya? Nah ini yang 我不知道为什么, tapi kalau logika saya, yuan ini adalah 职员 karyawan, jadi bekerja, pegawai. Nah, kalau sesuatu yang berhubungan dengan profesi, rata-rata pakai yuan. Tapi ada juga profesi yang pakai ren. Nah, itu yang maksudnya memang dia ketentuan bakunya begitu. 如果你问我为什么，我也不知道为什么, saya juga nggak tahu ya. Cuma kalau misal yuan, saya boleh bantu teman-teman adalah logikanya adalah dia pegawai. Jadi fan yi yuan kan orang yang bekerja. Ya benar-benar maksudnya apa namanya? Ada sesuatu tugas yang dia harus translate dan dia adalah pegawai, makanya fan i yuan gitu ya. Nah, terus yuan dipakai lagi apa? Contoh ya. Nanti ya screenshot nanti ya. Misalnya 消防员 消防员是什么？消防员 ini nggak bilang 消防人, nggak bisa. 消防员 dia ada tugas, ada kerjaan yang dia perlu kerjakan, pegawai. 消防员 itu adalah pemadam kebakaran. 消防员 petugas ya, namanya yuan. Nah, teman-teman tinggal ingat yuan karyawan karena memang pegawai. Nah, terus apa lagi ya? 驾驶员 驾驶员 pakainya yuan juga ya, 服务员 ya, teman-teman sudah belajar ya. 驾驶员 ini adalah driver atau teman-teman sebutnya 司机, 对吗? Ya, kalau sehari-hari mungkin sebutnya 司机. Ini adalah bahasa yang formal, bahasa-bahasa pekerjaan, occupation. Misalnya contoh, di KTP orang ada pekerjaannya. Nah, pekerjaannya apa? Mungkin mereka nggak pakai suci, tapi pakai istilah ini, 驾驶员, driver, orang yang mengemudi. 驾驶 ini mengemudi, yuan adalah orangnya. Dan ini memang padanan katanya begitu, baku ya. Nggak bisa 驾驶人, nggak ada orang bilang 驾驶人, 没有. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hafal, yuan karena pegawai, ada tugas yang masih dia lakukan, makanya pakai 驾驶员, 消防员, pemadam kebakaran. Ya, suci ini istilah umum ya, lebih gampang diomongin. Nah, kalau saya balik ke sini dulu, 客人 ini tamu ya, dia tidak ada tugas apapun, tamu doang kan, sebutan untuk tamu ya, jadi makanya pakai ren. Seperti itu ya. Semoga kejawab ya untuk Pak Ferdi. Masih ada 2 pertanyaan. Saya pikir saya hold dulu, minggu depan saya lanjutin ya, daripada nggak maksimal. Nanti mungkin boleh saya kasih contoh contoh kalimat ya. Ada 望山跑死马，还有矿工和矿客. Ya, nanti saya lanjutin minggu depan supaya bisa kasih contoh kalimat juga. Oke, ini silakan di screenshot kalau yang tadi belum sempat. Ya, jadi fan i yuan translator ya.
好了，kalau sudah saya tutup ya. Belakangan ini kalau teman-teman mau screenshot silakan. 消防员 adalah pemadam kebakaran, 驾驶员 pengemudi. OK， 好，谢谢大家参加今天的回答问题节目，谢谢班长，再见，祝大家健康，拜拜。谢谢老师，谢谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，再见。谢谢班长。